Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Mari kita sebelum memulai firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Betapa pemeliharaanmu nyata, kasih anugerahmu selalu melimpah kepada setiap kami. Bapa, kami datang kepada Engkau, kami minta tuntunan, kami minta jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami minta juga Tuhan firman-Mu yang akan menuntun setiap jalan-jalan kami. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami. Beri kami roh hikmat, roh pengertian agar kami dapat menangkap tepat seperti apa yang Kau mau ketika firman diberitakan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik. Amin. Dan kita tahu bahwa pemeliharaannya selalu nyata atas hidup kita. Demikian juga Tuhan memberi pesan-pesannya kepada kita. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Ya. Kalau kita lihat pesan minggu ini adalah untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya memahami strategi Tuhan. Firman-Nya diambil dari Bilangan 14 ayatnya ke-39 sampai 45. Kita akan baca ya bersama-sama. Bisa Bilangan 14 ayat 39 sampai 45. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Penekanannya di ayat ke-42. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Bapak-Ibu Saudara, seringkali ya kita mendengar kata strategi. Strategi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang biasanya ini ditemukan ya sebetulnya dalam kemiliteran, dan artinya maksudnya ini komandan militer ya saat itu, karena kalau kita perhatikan di kitab Bilangan ini, gaya-gaya bahasanya ini adalah gaya-gaya bahasa militer, ya, dan bercorak militer. Kalau kita membacanya, kita menemukan kata-kata atau yang mirip banyak sekali dipakai oleh kemiliteran, ya, strategi-strategi yang dibuat juga mirip dengan strategi militer, ya. Di situ kita temukan ada strategi peperangan, bagaimana mereka menghitung jumlah, ya, bagaimana mereka menghitung kekuatan mereka, bahkan kosakata yang dipakai, istilahnya misalnya yang kosakata yang dipakai adalah panji, laskar, pasukan, pertempuran, penaklukan, itu adalah istilah-istilah militer, ya. Jadi mari kita pahami sama-sama mengapa Tuhan memberi pesan ini kepada setiap kita. Pengertian dari strategi ini sebenarnya kan suatu tindakan, ya. Tindakan untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, tujuan yang telah ditetapkan, goal kita, target kita, ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah ternyata tindakan ini adalah sebenarnya suatu proses untuk menuju goal kita,
target kita, sesuatu yang hendak kita capai. Ini adalah suatu proses, suatu keadaan yang dimana kita harus mengikutinya, dan biasanya keadaan itu harusnya semakin meningkat. Contohnya, saya membuat strategi pemasaran. Saya tahu saya akan memasarkan sebuah produk misalnya. Saya membuat sebuah strategi. Pertama, saya kan pasti ada tahap-tahapnya. Ada fase-fasenya ya. Dimana misalnya pertama, oke, saya harus memberitahukan kepada publik mungkin melalui IG, Facebook, dan sebagainya. Tahap kedua, misalnya saya akan membuka konter dan sebagainya. Ini tahapan-tahapan itu biasanya akan meningkat. Kalau target pertama setelah dicapai, kita lalu untuk melakukan kedua ya, rencana yang kedua, sedemikian seterusnya rencana ketiga, keempat, kelima, seperti itu. Jadi sebuah strategi ini diharapkan selalu ada peningkatan ya. Strategi apa pun yang saudara capai, kan ujung-ujungnya ingin kita untuk memperoleh apa yang telah kita rancangkan. Ya, kita buat target kita ingin mencapainya. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang saking kompleksnya kehidupan kita, banyak pilihan-pilihan. Ya, pilihan bagaimana kita bisa mengelola waktu kita, bagaimana kita bisa menghadapi masalah, dan sebagainya. Banyak sekali. Saking kompleksnya kehidupan kita, sebetulnya kita harus tahu, ya, kita harus sadar bahwa betapa pentingnya sebuah strategi di dalam kehidupan kita. Karena apa ya, saking kompleksnya ini banyak hal yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa berjalan dikatakan mengalir begitu saja. Karena orang yang berjalan mengalir ini sebetulnya dia tidak punya rencana. Banyak orang punya visi, punya misi, punya rencana, punya target, tapi lupa membuat strategi-strategi untuk mencapainya. Jadi waktu kita mulai ya mengikuti strategi Tuhan, kita tahu langkah saya untuk mencapai apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Banyak sekali jebakan-jebakan ya. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, waktu kita berjalan ya mengikuti apa menjadi tuntunan-tuntunan Tuhan, sebetulnya banyak sekali jebakan-jebakan. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti betul seluruh rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, sedikit saja ya kita menoleh, kita mulai berpikir bahwa ternyata rancangan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya membuat saya semakin sulit. Bagaimana seperti bangsa Israel, katanya Tuhan akan menjanjikan ya suatu negeri yang berlimpah susu madu, mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kok begini? Ya, mereka mengalami berbagai tantangan, masalah yang mereka pikir apakah Tuhan seperti itu? Membuat mereka rasanya dalam kesulitan. Rasanya dulu di Mesir mereka mengalami yang namanya kelimpahan, bisa makan enak, ya, bisa memperoleh segala sesuatu. Sekarang mereka ada di padang gurun. Kalau kita lihat secara keseluruhan, tema besar dari kitab Bilangan adalah sebenarnya berjalan bersama Tuhan. Bisa dikatakan dibagi menjadi dua bagian. Dari Bilangan yang pasal pertama sampai pasal ke-10 ini adalah tentang perencanaan. Ya, tentang perencanaan di mana di situ mulanya mereka
membuat strategi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, di situ banyak ditemukan ya bahwa Tuhan berfirman lalu Musa melakukan. Tuhan berfirman, dan disitulah itu udah sebetulnya Tuhan lagi menyampaikan strateginya. Dari bagaimana mereka menghitung jumlah, lalu mereka berjalan di padang gurun Sinai ke tanah perjanjian. Jadi ini adalah sebuah persiapan, perencanaan. Mereka belum berjalan, tetapi mereka mempersiapkan suatu strategi supaya mereka nantinya siap ya berjalan menuju tanah Kanaan. Makanya di Bilangan pasal yang ke-11 sampai 36 ini adalah tahap pelaksanaan. Ya, kalau sebuah strategi ini adalah tahap pelaksanaan. Mereka mulai berjalan dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian. Untuk apa? Untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah mereka buat sebelumnya, yaitu menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan apa yang dihadapi, selalu bisa tahu berbagai tantangan, berbagai masalah, ya. Tetapi kalau mereka paham tentang strategi Tuhan, harusnya mereka tetap berjalan langkah demi langkah, ya, berjalan bersama Tuhan sampai mencapai tujuannya. Dari sini kita banyak belajar tentang strategi, bagaimana kita juga mengikuti strategi-strategi yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya ini sangat penting, karena ujung-ujungnya waktu kita mengikuti pasti ujungnya kemenangan. Pasti ujungnya sesuatu yang kita capai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi waktu kita melenceng, tentunya banyak kerugian-kerugian yang akan kita harus alami, ya. Nah, beberapa hal yang akan saya sampaikan, dua hal di sini. Dua hal bahwa mengapa ya kita harus perhatikan atau memahami strategi Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertama adalah agar dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan kehidupan, fokus kita tetap pada Tuhan, ya. Agar dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan dalam kehidupan, fokus kita tetap pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita seringkali tahu tentang pertandingan bola, ya, pertandingan bola. Di dalam sebuah pertandingan bola kan ada namanya pelatihnya nih. Pelatihnya ini biasanya dia akan membentangkan ya rencana yang namanya rencana permainan. Rencana permainan ini di dalamnya ada strategi di dalam pertandingan untuk apa? Untuk mereka meraih kemenangan dalam pertandingan itu tentunya ya. Nah, nggak ada strategi yang disusun tapi untuk kekalahan, tentunya untuk sebuah kemenangan. Jadi sebelum pertandingan biasanya dia akan tahu nih ya, dan dia sebetulnya akan memberi peran-peran yang tepat kepada setiap pemain-pemainnya. Nah, mungkin dia bagian jaga gawang atau sebagainya, saya kurang tahu sih sebenarnya ya permainan bola. Tetapi yang saya perhatikan semuanya mempunyai peran-peran, ya, mempunyai peran-peran, dan yang harus diikuti adalah strategi yang telah diatur. Mungkin nanti kalau lawan menyerang, ya, mungkin bola harus kamu bawa begini begitu, ya, kamu harus lari lebih kencang, kamu harus begini, harus waspada dan sebagainya. Nah, ini dan yang pentingnya bagaimana respon setiap pemain kepada strategi-strategi yang telah dibuat. Kadang-kadang ada juga mungkin strategi dibuat tapi mereka tidak memperhatikan, bahkan cuek. Bahkan mereka punya strategi lagi yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita banyak sekali yang kita bisa pilih rencana apa di dalam kehidupan kita, apa ya, yang seperti apa. Banyak arah-arah yang mungkin berbeda. Kalau kita perhatikan apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan? Mungkin arahnya berbeda, kita harus mulai belajar ya. Makanya kemarin
bagaimana kita Tuhan tuntun untuk lebih berusaha mengenal Tuhan lagi, bagaimana kita meminta hikmat kepada Tuhan, ya. Nah ini sebetulnya simpel aja, waktu kita memperhatikan apa yang menjadi arahan strategi daripada pelatih ini untuk setiap pemainnya, maka sebuah permainan ini akan berjalan dengan lancar dan akan mencapai tujuannya. Demikian dalam kehidupan kita, waktu memperhatikan strategi Tuhan, sebetulnya dengan mudah kita akan berjalan bersama Tuhan menuju sebuah kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang lain. Di Bilangan 14 ayat 4, ayat 3 dan 4 ya, mari kita baca. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Kalau lihat dari firman Tuhan ini, disinilah sudah terjadi pemberontakan. Karena apa? Karena fokus mereka tidak lagi pada rencana Tuhan. Karena mereka mulai ragu, mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Inilah kesalahan mereka, pemberontakan mereka, sampai mereka pikir, ini menurut saya mereka udah gak percaya lagi ya kepada Tuhan. Bahkan kalau mereka pikir akan menggantikan Musa, sebetulnya siapa yang akan mereka gantikan? Fokus mereka sudah teralih. Pandangan mereka terhadap masalah mereka yang rasanya besar dan mereka harus hadapi. Sehingga mereka tidak percaya lagi akan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana perlunya kita benar-benar paham strategi Tuhan yang Tuhan buat. Ya. Untuk kita apa? Untuk kita tetap fokus ikut tuntunan-tuntunan Tuhan. Memang banyak masalah. Karena apa? Karena kalau dari awal kita baca, ini adalah sebuah seperti kita tuh harus siap dengan namanya, kalau dalam kemiliteran, bagaimana harus siap siaga, bagaimana harus menghadapi peperangan, itulah. Tetapi kalau paham strategi yang dibuat, tentunya kita tahu ya, sebetulnya kita telah lewati satu tahap demi tahap. Itulah yang menjadi ada sebuah perkembangan, tapi ada sebuah kemajuan. Nah, itu yang namanya strategi. Itu bukan strategi, itu adalah seperti sesuatu yang ajaib terjadi begitu aja. Tetapi diperlukan tahap demi tahap, akhirnya mencapai tujuan itu. Sebuah progres, ya, sebuah kemajuan. Bukan begitu aja, begitu strategi dibuat, langsung kita mencapai tujuan itu. Tetapi ingat, ada sebuah proses ya yang harus kita ikuti tahap demi tahap. Saya ingat di Perjanjian Baru ada sebuah ayat di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Isinya adalah, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, di sini di dalam bahasa Inggris saya temukan kata bahwa ada wise sama unwise. Ya, orang yang bijaksana dan orang yang tidak bijaksana. Tetapi lebih lagi kuat lagi katanya, atau lebih strong lagi waktu kita menemukan kata-kata bodoh. Ya, ini benar-benar menandakan bahwa orang ini
tidak sama sekali tidak punya hikmat dan orang ini tidak tahu akan tujuan Tuhan dalam kehidupannya, dikategorikan orang-orang seperti ini. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupannya, ini orang ini dikatakan unwise ya, nggak bijaksana. Bahkan dikatakan, janganlah kamu bodoh, usahakan kamu ngerti rencana Tuhan. Kalau kamu tidak tahu rencana-rencana Tuhan dalam kehidupannya, kamu tahu akibatnya. Saya punya teman, saya memberitakan tentang Yesus ya kepadanya. Dan dia, waktu itu dia dalam keadaan masalah, dan dia merasa, wah inilah jawabannya. Suatu awal yang baik. Ya, lalu dia mulai mau ke gereja, lalu dia mulai. Tapi saudara, seperti itu, di tengah-tengah perjalanannya, dia menghadapi masalah yang lebih berat lagi. Ya, bagaimana kita selalu support dia untuk menguatkan, memberi motivasi dan sebagainya. Tapi dia mulai kelihatan melenceng. Ya, dia bahkan seperti bangsa Israel itu ingin kembali ke Mesir. Kehidupan yang lama itu lebih menyenangkan. Akhirnya, singkat cerita, dia mengambil suatu keputusan untuk dia kembali ke kehidupan yang lama. Ya, bahkan dia menikah lagi, lalu saya lihat kehidupannya makin hancur. Ya, waktu dia tidak berjalan bersama Tuhan. Dia tidak mau melewati proses demi proses. Untuk dia mengalami sebuah kemenangan, dia udah menyerah. Fokus dia bukan lagi kepada Tuhan, tapi dia mulai melihat fokus kepada masalah-masalahnya. Seperti bangsa Israel ya, waktu pengintai itu, 10 pengintai mulai fokus kepada masalah. Oh, raksasa yang begitu besar, di situ ada orang enak ya, orang raksasa yang diam di negeri itu, mereka mulai lemah dan kehilangan fokus. Dan singkat cerita, orang ini, saya sangat sedih sekali ya, beberapa hari yang lalu meninggal. Dan itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi berakhir tidak dalam sebuah kemenangan. Nah itu. Jadi makanya di dalam Efesus ini, kalau kita perhatikan ya, ini adalah, kalau bahasa aslinya itu perhatikan dengan seksama. Mari kita perhatikan dengan seksama. Apa langkah-langkah kita? Benar nggak sih kita benar-benar wise atau unwise? Ya, apa benar-benar kita bodoh, tidak mengerti rencana Tuhan, strategi Tuhan yang dibuat dalam kehidupan kita? Dalam bahasa aslinya ini adalah akribos. Akribos ini adalah sesuatu yang dibutuhkan seseorang sangat teliti, seperti orang di laboratorium, dia akan meneliti ya di mikroskop ini, teliti menyeluruhnya sampai dia melihat, oh begini ya, sesuatu yang tidak kelihatannya mungkin sama sekali nggak kelihatan, tapi karena dia diteliti, dia akan melihat, oh iya ternyata ini tuh bagiannya, oh bagiannya begini. Kita mulai bisa mengerti. Waktu kita meneliti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa mulai mengerti. Ya, jadi kehidupan untuk benar-benar memperhatikan sesama dengan teliti terhadap rencana-rencana Tuhan, ini adalah sebuah gaya hidup. Sebetulnya sebuah gaya hidup kita yang harus kita lakukan gitu. Yang kedua adalah agar tetap membangun optimisme kita ya di dalam masa kesulitan. Harus kita tetap optimis. Di Bilangan 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah sebuah sikap optimis yang sebetulnya memperlihatkan imannya ya kepada Tuhan. Ini Kaleb dan Joshua, kita tahu, 2 orang pengintai yang lain ya, pendapatnya dari 10 pengintai itu. Sikapnya
yang penuh optimis ini akhirnya membawa kepada suatu kemenangan. Tuhan memang memberikan strateginya kepada kita ya. Dia memberikan nasihat, tuntunan, bahkan Tuhan itu menyingkapkan rahasia. Sekarang bagaimana sikap kita? Karena ketika sikap kita dibangun dengan rasa pesimis, kita tidak akan melihat lagi janji-janji Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah waktu kita mengalami pengalaman bersama Tuhan, ini juga akan menjadi suatu hal yang membuat kita, rasa optimis kita itu terbangun. Kalau saya melihat nih masalah-masalah yang saya hadapi sekarang, dan saya melihat penyertaan Tuhan di masa-masa yang lalu, itu saya optimis dulu aja. Tuhan sertai saya waktu saya menghadapi berbagai masalah yang rasanya juga berat. Karena apa? Karena saya tahu satu rancangan Tuhan buat saya di dalam kehidupan saya. Jadi strategi yang Tuhan buat tidak usah ada rasa ragu atau curiga kepada Tuhan. Nah, inilah yang membangkitkan rasa optimis saya. Saya percaya benar bahwa rancangan Dia adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Nah, dan dari situlah kita dapat kekuatan lagi. Kekuatan lagi untuk kita berjalan terus ya. Tadi kan saya katakan ada fase-fase yang harus kita lalui. Kita berjalan dari satu tahap ke tahap yang lain. Tentunya dengan suatu progres, bukan satu kemunduran. Nah ini, jadi bagaimana waktu itu juga Tuhan berfirman kepada Musa bahwa sebetulnya Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depanmu, Dia sendirilah yang akan menyertaimu, dan dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Tuhan bilang jangan takut dan jangan patah hati. Berarti sikap optimis kita harus selalu ada. Selalu kita bangun. Karena itu adalah kekuatan. Ya. Kalau kita tahu rencana Tuhan, paham betul, tentunya sikap optimis ini selalu. Tidak seperti 10 pengintai ini. Kadang-kadang, saudara, seperti 10 pengintai ini memberitakan berita-berita yang negatif. Ya, kita banyak sekarang dengar berita-berita yang negatif. Bagaimana sikap saudara? Ya, bagaimana sikap saya juga? Kadang-kadang, oh iya ya, benar ya, kapan selesainya masalah ini? Kapan saya harus melakukan rencana saya yang dulu tertunda semua, rasanya hilang ya. Apa yang dulu dicita-citakan rasanya hilang. Tapi kalau kita melihat betapa strategi yang Tuhan buat dalam setiap langkah-langkah kita, ini ya membuat kita sangat optimis. Sangat kita percaya bahwa ya memang tidak ada lagi selain Tuhan yang dapat kita andalkan. Hanya kepada Dia, ya. Hanya Tuhan yang benar-benar satu kepercayaan saya bahwa nggak ada lah rancangan Tuhan yang jahat dalam kehidupan saya, ya. Itu makanya kalau Tuhan memberikan perintah-perintahnya, kita harus yakin, ya. Kita harus mengambil tindakan untuk apa? Tindakan itu sebenarnya akan membawa kita kepada keberhasilan. Seperti itu. Jadi, mari kita sama-sama ya, kita pahami. Banyak sekali mungkin provokasi dari luar yang melemahkan, bahkan ketika kita memasuki satu fase yang baru, ternyata kita mendapat lagi tantangan baru. Masuk lagi, dapat lagi masalah yang baru. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal itu, saya juga mengalami sama ya.
Tapi kalau kita melihat ada satu progres loh. Waktu itu kita hanya mengalami hal yang seperti mungkin hal yang simpel, tapi waktu Tuhan percayakan lagi yang lebih besar, memang tantangannya besar, tapi kemenangannya juga besar. Jadi ingat ya, maksudnya seperti tadi di Efesus harus akurat. Waktu menangkap apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan, kita belajar menangkapnya secara akurat dan teliti dalam melakukannya, tahap demi tahapnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama responi apa yang menjadi pesan Tuhan untuk paham strategi Tuhan. Agar apa? Agar dalam menghadapi setiap masalah tantangan, fokus kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Agar tetap membangun optimis kita di tengah kesulitan. Dan kita percaya waktu kita ikuti strategi Tuhan, kemenangan akan kita raih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali kepadamu sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami, firman yang ditabur itu akan bertumbuh, berbuah-buah lebat untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, itu ada yang terbaik. Beri kami kemampuan untuk berjalan, untuk mengikuti tahap-tahap fase-fase yang ada di dalam kehidupan kami. Untuk kami mengalami suatu progres di mana kami tahu akhirnya kemenangan akan kami raih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu percaya kepada setiap kami, karena kami adalah rancangan Engkau yang begitu mulia, yang Engkau percayakan untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga. Bila ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau tolong mereka Tuhan, memberi kekuatan mereka, memberi jalan keluar di setiap masalah-masalah mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, kami akan keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.